Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan program pemerintah dalam hal mencari jalan tengah terbaik untuk menuntaskan persoalan honorer non-ASN di tanah air pada tahun ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana upaya pemerintah benar-benar serius untuk menangani permasalahan honorer ini sehingga kemungkinan semua Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar di database BKN ini akan beralih status menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, informasinya terkait dengan hal ini Bapak Ibu, yaitu pengangkatan honorer jadi ASN 2023, ternyata umur tertentu jadi sorotan publik. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengangkatan honorer jadi P3K, masa kerja segini jadi sorotan non-ASN lainnya. Ternyata ada kondisi ini dan seterusnya. Ikuti informasinya Bapak Ibu. Beritasulra.com mencatat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Ternyata dalam hal rekrutmen ASN P3K ada kejanggalan-kejanggalan menurut honorer tertentu setelah memperhatikan kelulusan salah seorang teman dan beberapa lainnya, sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya, ada sesuatu yang diragukan tentang syarat dan masa kerja tertentu yang bisa diangkat menjadi ASN. Nah, jadi dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, terdapat satu hal yang menjadi penentu. Salah satu yang menjadi penentu tenaga honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja adalah masa kerja atau TMT. Yang mana masa kerja dan TMT adalah menjadi satu pertimbangan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Akan tetapi justru masa kerja yang jadi penentu tenaga honorer diangkat jadi P3K justru banyak dikeluhkan oleh tenaga honorer. Kenapa? Ya karena memang faktor usia ini, karena banyak informasi bahwa yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K itu adalah berdasarkan masa kerja dan usia tertua. Nah tentunya dengan demikian berarti itu adalah satu keluhan bagi para honorer lainnya yang usianya masih muda, tentunya terhambat untuk bisa diangkat menjadi ASN. Keluhan tenaga honorer tersebut disampaikan pada saat mengajukan permintaan untuk pengadaan RDP yang berkaitan dengan nama-nama yang lolos administrasi P3K dan CPNS pada hari Selasa 11 April 2023 beberapa hari yang lalu. Seperti diketahui bersama bahwasanya ada 599 dari 600 nama yang lolos administrasi itu diumumkan di kantor BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari daftar yang diberikan, terdapat sejumlah nama yang masa kerjanya baru di atas 2020. Artinya, honorer tersebut baru mengabdi mulai tahun 2020 atau 2020 ke atas, 2021. Nah, ternyata berdasarkan hasil seleksi, walaupun masa kerja muda, tetapi lolos seleksi. Nah, selain daripada itu juga, ada yang belum pernah bekerja sebagai honorer di pemerintahan Kabupaten Merauke. Nah, ini benar Bapak Ibu ya,
Kalau seandainya belum pernah jadi honorer lalu terekrut jadi ASN melalui jalur honorer, ini adalah suatu hal yang tidak wajar lagi. Maka dalam hal ini, ya tentunya Panselnas harus jeli untuk memeriksa hal-hal yang seperti ini. Di sisi lain, ada tenaga honorer yang telah di atas 5 tahun, bahkan hingga 15 tahun justru tidak masuk, ya, tidak bisa lolos. Namun yang masa kerja usia muda 1-2 tahun lolos. Sementara untuk patokan tenaga honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja adalah masa kerja atau TMT, terhitung dari tanggal bekerja. Jadi itu adalah patokan penentuan dasar masa kerja dan pengalaman Bapak Ibu honorer menjadi ASN di negeri ini. Sementara untuk patokan tenaga honorer diangkat jadi P3K adalah masa kerja atau TMT ya, terhitung mulai tanggal bekerja sebagai honorer. Dari hasil seleksi administrasi tersebut, tenaga honorer menyampaikan ketidakpuasannya pada hasil seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun ini. Merasa tidak puas atas hasil tersebut, mereka dalam arti honorer datangi kantor DPR, minta kami untuk RDP dengan menghadirkan pemerintah kabupaten. Ini kata Ketua Komisi C DPR Kabupaten Merauke, Kosman Jem. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya untuk permintaan RDP ini ditujukan agar pemerintah kabupaten dapat mengklarifikasi nama-nama tenaga honorer secara transparan dan jelas. Pengajuan RDP ini akan diteruskan ke 3 pimpinan dewan agar memutuskan pelaksanaan RDP antara honorer yang tidak lolos bersama BKPSDM atau pimpinan daerah setempat. Maksud kedatangan kita kemarin mau menyampaikan kekecewaan terkait 600 nama yang lolos kemarin. Sebenarnya ada hak yang seharusnya kami terima, tapi diambil oleh orang lain. Ini kata Koordinator Honorer Merauke, Pujiono. Pujiono juga mengaku bahwa memiliki data lengkap terkait dengan nama-nama yang lolos yang banyak tidak sesuai. Nama-nama yang lolos banyak yang tidak sesuai. Nah tentunya tidak sesuai yang dimaksud, artinya tidak sesuai menurut syarat, menurut Pujiono. Dalam hal ini, besar harapan tenaga honorer untuk mendapatkan keadilan dari hasil seleksi administrasi, CPNS, dan P3K 2023 tahun ini. Jadi itulah informasi terkait Bapak Ibu mengenai pengangkatan honorer ASN. Ternyata umur tertentu juga menjadi sorotan oleh publik. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.